demi kemuliaan Sunan Ngampel ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Demi kemuliaan Sunan Ngampel ini ya Allah, hajat-hajat saya jenengan kasih. Ini minta ke Sunan Ngampel atau minta kepada Allah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dikasih cara-cara tawasul itu mulai dari bawah, saya lihat bawah itu 9 sampai ke atas itu lebih sama atau sebaliknya. Terus yang kedua, tawasul itu biasanya kan almarhum ya di dalam Masjid Salil, dan di situ malaikat Jibril di tawasuli juga. Maksud saya almarhum dengan yang masih hidup itu masih saya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu begini. Jadi kalau kita di majelis-majelis zikir, majelis yasinan dan seterusnya itu ada tawasul. Tawasul itu mulai yang paling bawah atau mulai yang paling atas. Tawasul itu apakah boleh yang meninggal, juga boleh yang masih hidup, kan begitu. Memang tawasul ini ada sebagian ulama masih ikhtilaf, masih berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan tawasul itu bisa dilakukan hanya dengan perbuatan amal ibadah kita saja. Yang kedua, tawasul itu bisa dilakukan kepada orang yang masih hidup, orang yang meninggal tidak bisa. Ya, nah ulama yang lain termasuk yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah, termasuk yang diikuti oleh NU, itu meskipun orang itu sudah meninggal masih bisa dipakai untuk tawasul. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu perantara. Ya, contoh umpamanya kalau kita itu ngambil manggae kedukuran, Pak. Iki digoyek ngene gak iso sing enekno. Maka butuh goyek ini, ya, ada tiang begitu. Nah, tiang ini adalah perantara supaya nyampe ke yang kita ambil itu. Ya, itu lebih mudah. Ya. Contoh umpamanya, contoh aja. Tawasul ini kita ke makam Sunan Ngampel. Salah satu tawasulnya itu begini, ya Allah, saya ini di sekitaran makamnya Sunan Ngampel. Saya paham betul bahwa Sunan Ngampel ini orang yang mulia, lebih mulia daripada saya. Tanpa Sunan Ngampel mungkin saya belum bisa masuk Islam. Demi kemuliaan Sunan Ngampel ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Demi kemuliaan Sunan Ngampel ini ya Allah, hajat-hajat saya jenengan kasih. Ini minta ke Sunan Ngampel atau minta kepada Allah ini? Minta kepada Allah. Tapi melihat apa? Allah melihat kemuliaan Sunan Ngampel. Seperti contoh begini, Cak Ipin bangun masjid, bawa map, ya, lalu ke rumah saya ini orang kaya umpamanya, orang kaya, tapi dalam kurung umpamanya, Cak Ipin bawa map ke saya, gak tapi kenal Pak, karena sudah saya jauh di sana. Nah, ngasihkan ini loh, ya, ngasihkan ini adik ciuncalong ini, tambah, gak saya gubris. Beda dengan Cak Ipin dekati anak saya, ya, Pak Mas, sampean kena abah sampean, ya tolong kok, aku sampean dampingi, ya. Lalu Cak Ipin dengan anak saya, ya, masih anak saya dulu ya, Cak Ipin tuh apa jaluk gini, karena saya sudah kenal sama anak saya sayang anak saya gak lihat Cak Ipin, saya lihat anak saya.
Apa siapa sih? Ini minta bantuan. Berapa? Nggak banyak ya. Berapa? 300 juta. Oh, 300 juta ya nggak apa-apa. Umpamane. Ini cah itu sendirian, ya nggak digobes, Pak, nggak kena. Itu tawasul caibin, tawasul kepada anak saya. Itu begitu, perantara. Nah, tawasul itu dimulai yang atas, Pak. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi dulu. Wa ila jam ikhwanhi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jamil mujahidin dan seterusnya. Ya, jadi tawasul dimulai yang paling tinggi, Nabi Muhammad, saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau, lalu pengarang-pengarang kitab yang ikhlas, ya, mujahid-mujahid, lalu Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya. Ya, ini bisa dipakai tawasul. Lalu kepada ahli kubur dan seterusnya. Nah, ini cara bertawasul. Perkara ada yang nggak mau, monggo. Ya tadi secara logika kalau kita tawasul itu lebih mudah. Lebih mudah apa? Diijabahi daripada kita sendirian. Semacam kemarin saya sampaikan di Jombang, Pak. Ya, jadi minggu kemarin saya itu ke Jombang, dusun Ngeseng, desa Carangwulung, kecamatan mana di pucuk gunung pokoknya. Ya, iktikaf. Ada 20 orang mungkin iktikaf di masjid pucuk gunung sana, karena kami yang bantu masjid itu untuk sampai berdiri di sana mulai sudah 10 tahun yang lalu. Ya, jadi semalaman iktikaf di sana. Kami sampaikan begini, zikir apa saja itu harus penuh konsentrasi. Ya, konsentrasi sulit sampai kepada Allah. Umpamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak konsentrasi, sulit sampai kepada Allah. Tapi kalau zikirnya itu membaca sholawat, masih odok-odok guyon titik, itu nyampe kepada Allah. Makanya ibu-ibu biasanya itu dulu yo nek dibaan maka lalu qiyam ya Nabi salam ngono kok ambek guyon-guyon ambek toleh bungkune wis metu ta. Biyen kalau bungku ya bungku kacang, bungku gedang, ya guyon-guyon titik boleh. Bahkan kalau baca Al-Qur'an itu tidak pakai tajwid berdosa. Quran itu harus ditajwidi, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang idgham diidghamkan, yang idhar diidharkan. Tapi baca selawat menurut Imam Al-Ghazali tidak begitu. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Ini idgham diidharkan. Tidak apa-apa karena lagunya. Baca selawat kan begitu, Pak, ya. Kadang-kadang panjang itu jadi pendek. Ini harusnya dibaca terang, tapi waktu dengung titik, tidak apa-apa. Sholawat. Nah, baca sholawat itu meskipun ada guyon-guyon titik, insya Allah nyampe kepada Allah. Karena apa? Ada yang membawa. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibawa oleh Nabi. Ya, makanya pernah almarhum Yai Ashari juga menyampaikan semacam itu. Ya, jadi baca sholawat itu waktu guyon-guyon titik, nih so juga guyon, nih so. Itu nyampe karena ada yang membawa. Jadi tawasulnya dimulai yang tinggi, ya, kepada orang yang meninggal boleh, kepada malaikat monggo tidak apa-apa, ya, tawasul. Nah, ini kepada wali songo juga tidak apa-apa. Yang hidup tidak apa-apa, ya. Jadi kita demi kemuliaan umpamane Kiai Said Agil Sirot umpamanya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.